Ya, Shalom, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Papua Cendekia dimanapun Anda berada. Salam kenal ya. Nama saya Dayu Rifanto. Saya salah satu yang membuat Papua Cendekia ya. Papua Cendekia sebenarnya adalah sebuah inisiatif di bawah dari inisiatif Buku untuk Papua ya. Jadi ini saya rekam, nanti saya akan pindahkan ke YouTube. Jadi supaya kita punya rekaman juga untuk di YouTube. Saya sendiri Dayu Rifanto, saya tinggal di Sorong. Mungkin kalau teman-teman belum pernah tahu Sorong, Sorong baru saja kena hujan deras dan membuat banjir ya. Tapi syukur kita punya tempat tidak. Nah kali ini saya akan bikin sesi kedua sebenarnya cerita buku bacaan anak yang kebetulan jadi di 2012 kita bikin inisiatif yang namanya Buku untuk Papua, menggalang donasi buku untuk banyak rumah baca di berbagai daerah di Papua. Sampai dengan sekarang mungkin kita bantu lebih dari 60-an ruang baca ya, dari berbagai macam komunitas yang dibantu. Nah, itu membuat saya perlahan-lahan menjadi menyukai buku-buku bacaan anak, terutama yang dia punya konteks tuh atau latarnya latar Papua ya, karena tidak mudah carinya. Itu membuat saya kumpul-kumpul dan ternyata dapat lumayan lah ya, dapat lumayan buku gitu ya. Sehingga kemudian di 2017 terfikir, jadi proses pencarian buku itu gampang-gampang susah. Jadi karena buku-buku bacaan anak yang dengan latar Papua itu biasanya tidak mudah kita temui biasanya tidak mudah ditemui di toko-toko buku gitu ya, atau biasanya ada kalau yang buku untuk buku dari Papua, buku anak dari Papua itu saya paling banyak ketemu itu buku proyek. Jadi misalkan NGO besar bikin proyek penerbitan buku bacaan, nah itu biasanya ada tema Papua, kayak di sini ada yang dari UNICEF, ada yang dari USAID gitu ya, bikin buku anak berlatar Papua, dan universitas bikin. Tapi kalau kita mencari di toko buku, itu setengah mati sekali, susah. Saya hanya temukan 1-2 judul 1 tahun. Jadi buku anak latar Papua itu 1 tahun itu cuma 2-3 judul saja yang diterbitkan oleh penerbit besar ya. Jadi tidak banyak. Tapi saya kumpul-kumpul, cari-cari di toko buku bekas, cari online, dapat beli dari dia punya penulis kalau bikin gitu ya. Akhirnya dapat banyak. Banyak itu dalam arti cukup lumayan untuk kemudian saya pikir daripada saya kumpul sendiri lebih baik saya cerita. Nah di 2017 saya dan teman-teman bikin penerbitan buku bacaan anak ya dengan latar Papua. Nah buku-buku bacaan anak latar Papua itu namanya buku penerbitnya namanya Papua Cendekia. Jadi ini jadi setelah bikin buku untuk Papua kan itu sifatnya donasi segala macam. Nah yang gimana caranya bisa bantu banyak penulis di Papua, terutama Sorong khususnya, untuk bisa nulis buku. Nah akhirnya bikin penerbitan itu. Di 2018 saya sempat tinggal lama di Jawa. Saya pulang ke Papua, pilih Sorong sebagai tempat tinggal. 2017 bikin, dan ini contoh-contoh buku anaknya ya yang Papua Cendekia bikin gitu. Ini saya tulis ya, Honest dan Nepo saya tulis yang mengilustrasi itu teman dari Jayapura, namanya Rita Argunia Karubui atau Uni Karubui ya. Ini ada ini juga, ada ini ya, ini bisa dibaca nih, Lucy dan Aplena dari Teluk Mayalibit Raja Ampat. Ini penulisnya ada di Sorong gitu ya. Ini juga saya menulis dengan teman, ada yang namanya Nurul. Kita menulis tentang bagaimana ada tokoh anak Papua yang kemudian sekolah gitu ya. Jadi kita terpikir untuk menghadirkan tokohnya itu anak-anak Papua, dan saya di sini kemudian bersama teman-teman kita belajar menulis buku anak. Ternyata saya jadi suka karena saya punya anak kecil 5 tahun, jadi senang sekali membacakan buku buat dia. Terus saya pikir daripada koleksi-koleksi buku saya, ini beberapa contoh koleksi buku saya ya. Misalkan seperti ini diterbitkan oleh Unipam gitu ya. Ini buku cerita rakyat. Terus ini kita harus beli di Gramedia ya.
Tong harus beli di Gramedia memang. Ini basisnya cerita rakyat. Dia ambil dari, jadi gini, dulu zaman tahun 80-an itu pusat dari Uncen, dorang bikin tim untuk menulis banyak sekali cerita rakyat. Nah, buku-buku seperti ini biasanya diambil dari cerita-cerita rakyat seperti itu yang sudah dibukukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan universitas-universitas ya pada saat itu di Uncen ya. Jadi zaman itu kalau saya baca dari bukunya, karena kebetulan saya juga punya, itu ada Arnold Up, terus kemudian ada ada ini Agus Kaviar gitu ya, orang-orang tua zaman dulu yang beberapa masih ada sampai sekarang. Vesubiat gitu dan yang lain-lain. Ini juga saya koleksi, ada banyak ya. Ini beberapa koleksi ini. Jadi dan ini kalau ini ditulis oleh Ibu Wigati Modow atau Ibu Wigati Yektining Tias Modow ya, istrinya Pak James Modow yang staf ahli Kemdikbud ya. Beliau nulis banyak buku, terutama buku cerita rakyat yang berbasis di Sebyar dan Sumuri, Teluk Bintuni ya. Tapi itu saya jadi mengumpulkan banyak buku bacaan anak gitu. Selain saya bacakan untuk anak saya, kemudian saya kumpulkan juga. Kemudian saya kumpulkan seperti ini nih. Nah, ini yang mau saya ceritakan. Ini bunga dan burung cendrawasih. Jadi bunga dan burung cendrawasih itu barang apa? Ini saya bacakan buat anak saya. Cuman saya pikir, aduh, kenapa tuh tidak cerita untuk teman-teman lain sehingga kalau teman-teman mau mencari buku anak misalkan di Papua, aduh, ada nggak latar buku yang bacaannya bacaan anak? Oh, ada sebenarnya. Carilah biar anak-anak kita dibacakan dengan cerita yang dekat ya. Ini buku yang saya janjikan itu ya, buku Bunga dan Burung Cendrawasih. Ini ditulis oleh Ana P. Dewiyana. Ini tebel ya. Dia dong bilang hardcover. Nah, diterbitkan oleh penerbit Mizan. Ini tebal. Lihat nih, tebal. Diterbitkan oleh penerbit Mizan, terus kemudian sampulnya keras, terbit tahun 2018 dan terdiri dari 48 halaman. Ini saya bacakan sekilas ya. Dorang bilang kalau bacakan itu semacam membacakan cerita anak. Nah, anak saya itu dari kecil saya sudah bacakan cerita, jadi dia sangat suka sekali dibacakan cerita ini. Bunga dan Burung Cendrawasih. Cerita ini menggunakan inspirasi dari lagu Apuse. Nah, ini yang menarik ya. Kita lihat ya. Nah, sini teman-teman bisa lihat nih. Ini bunga, ini burung cendrawasih, ini neneknya, ini mamanya, ini mamanya. Kita lihat ini ada honai ya, menarik ya. Saya bacakan ya. Bunga dan burung cendrawasih. Bunga, nama gadis kecil itu, dia tinggal dengan kakek neneknya di dekat hutan. Setiap pagi Bunga berlari-lari di jalan setapak sambil bernyanyi-nyanyi lagu Apuse seperti kali ini. Nah, ini yang menarik adalah cendrawasihnya bisa bicara. Jadi imajinasi, dia bermain imajinasi. Nah, lihat ya. Hei gadis kecil, kau selalu nyanyi lagu itu. Apa kau tidak bosan? Gitu ya. Akhirnya cendrawasihnya bertanya kepada Bunga. Dan Bunga itu juga, oh iya, dia terkejut gitu ya. Ya. Nah, gitu ya. Sama siapa di luar? Main dulu ya. Main sama Kawasa. Oke. Nah, ini terus kemudian ada dia menyanyi tentang lagu Apuse, intinya gitu ya, dia menyanyikan lagu Apuse, dia ketemu cendrawasih ini cendrawasih merah, disebutkan cendrawasih merah. Ini ada beberapa hal menarik kenapa saya bilang cendrawasihnya cendrawasih merah gitu ya. Dia naik burung cendrawasihnya, terus kemudian dia mencari dia punya nenek di Teluk Doreri. Nah, perhatikan tadi beberapa hal ya. Tadi saya sudah kasih lihat ini ya. Dalam perjalanan itu dia ketemu dengan kakak tua raja. Lalu dia ketemu dengan hewan mambruk atau burung mambruk. Mambruk Victoria yang sangat terkenal di Papua.
Nah, ini sejenis merpati tapi dia punya ini. Nah, ya, terus kemudian, nah dia akhirnya sampai ke Teluk Doreri. Nah ini ya, di Teluk Doreri dia menunggu ibunya. Abah. Di Teluk Doreri. Ini ketemu sama ibu-ibunya. Cuman teman-teman perhatikan ya, menariknya begini. Ini dia menunggu ibunya katanya ceritanya. Dia menunggu ibunya. Terus kemudian ternyata ibunya ada mama-mama yang lewat, gitu ya. Ada mama-mama yang lewat. Terus dia lihat begini, salah satunya adalah mamanya. Akhirnya ketemu ya di Teluk Doreri. Gitu. Dan setelah itu dorang pulang. Ceritanya kurang lebih begitu ya. Nah ini menarik juga nih, coba diperhatikan baik-baik teman-teman. Saya mau cerita, ini penutup dari cerita itu. Di Teluk Doreri, perhatikan ini ada bapak mama, ini ada bunga begitu ya. Dan ini ada rumahnya bunga. Rumahnya Honai. Terus kemudian di belakang-belakangnya ada permainan-permainan seperti ini ya. Ini ada gambar dan yang lain-lain. Ada dikasih tahu ada apa saja di Teluk Doreri. Tapi yang menarik sebenarnya saya mau cerita bahwa cerita ini menggunakan lagu Apuse untuk kemudian dia jadikan inti dari cerita itu. Apuse itu lagunya begini ya, mungkin teman-teman tahu semua. Apuse kokondao, yarabe sorendoreri, guflenso bani nema beki pase, arafabie aus kuarakuar gitu ya. Ini kalau kita cari terjemahannya bebas di internet, itu terjemahannya biasanya begini. Kakek nenek, aku mau pergi ke negeri seberang, Teluk Doreri. Pegang sapu tangan dan lambaikan tangan. Kakek nenek, aku mau pergi ke negeri seberang, Teluk Doreri. Pegang sapu tangan dan melambaikan tangan. Kasihan aku, selamat jalan cucuku. Nah, ini yang menarik. Di terjemahan bebas yang kita bisa cari di internet, itu sebenarnya yang pergi ke Teluk Doreri adalah anaknya. Jadi itu sebabnya kenapa bunga ini anak perempuan. Pergi ke Teluk Doreri mencari ibunya. Tapi ada hal yang menarik. Kenapa? Karena menurut penelitian dari seorang peneliti, ini kebetulan namanya Umu Fatimah Lestari, saya kenal juga. Dia peneliti dari Balai Bahasa. Meneliti bukan ini artinya. Jadi ceritanya jadi nggak eksis gitu, berbeda nanti, gitu ya. Tapi sebelum itu saya cerita dulu, biar punya gambaran. Nah, Teluk Doreri itu ada di Manokwari. Nah, di Manokwari, tepatnya di daerah ini ya, ada 3 pulau kecil di situ. Ada Mansinam, ada Pulau Lemon, dan ada Pulau Raimuti. Di Teluk Doreri juga katanya itu banyak bangkai kapal. Ada 6 bangkai kapal besar yang bisa dilihat di situ ya. Gitu. Itu Teluk Doreri. Ada di Manokwari. Nah, seperti yang saya bilang tadi, buku Cendrawasih Merah ini Cendrawasih Merah. Disebutkan Cendrawasih Merah itu paling banyak atau adanya di Batanta dan Pulau Waigeo. Itu di Raja Ampat. Raja Ampat itu dekat Sorong, 2 jam saya dari Sorong. Nah, jadi begitu ya. Jadi cerita ini menggunakan lagu Apuse dengan tokoh anak perempuan yang pergi, gitu ya. Menggunakan juga cerita bahwa ada burung Cendrawasih Merah yang ada di Batanta dan di Waigeo. Tapi kalau kita tinggal misalkan kita di Sorong, baru di Manokwari, kita tahu bahwa Batanta, Waigeo dengan Manokwari itu jauh apa? Jauh sekali. Apakah ada? Saya tidak tahu. Mungkin ada cendrawasih jenis lain. Mungkin teman-teman penonton bisa kasih tahu. Ada cendrawasih jenis lain bisa jadi. Tapi apakah ada cendrawasih merah di sana yang terbang liar? Walaupun ini imajinasi ya, saya tidak tahu. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Gitu. Terus juga yang menarik adalah ini ya. Kalau kita perhatikan tadi, karena ini ada di Teluk Doreri, bayangkan rumahnya adalah Honai.
Ini teman-teman yang di Papua bisa cerita ya, kalau di pinggir pantai itu biasanya dan di berbagai, karena ada banyak suku di Papua dan ada banyak jenis rumah adat begitu ya. Tapi memang kebanyakan akhirnya ceritanya atau kebanyakan kalau kita tidak peka terhadap itu, biasanya rumah ya rumah Honai walaupun di pinggir pantai. Padahal kita tahu rumah Honai biasanya ada di daerah-daerah pegunungan karena dia memang didesain supaya dia hangat di dalam. Jadi bisa dibayangkan punya rumah Honai di pinggir pantai. Kecuali mau sauna begitu ya. Karena dia sangat panas gitu. Tapi ini juga menarik. Jadi pemilihan rumah Honai. Dan kalau teman-teman perhatikan, nokennya itu noken yang biasa dipakai oleh mama-mama dorang di daerah pegunungan juga ya, yang ke belakang begitu besar sekali. Agak sedikit berbeda dengan misalkan kalau saya lihat di sini ada Moi punya, ada teman-teman di masyarakat Raja Ampat itu agak berbeda dia. Nah, anyamannya berbeda. Nah, itu juga menarik. Itu saya pikir, ternyata unik juga. Dan yang menurut saya paling berkesan adalah begitu saya coba cari, saya buka-buka begitu ya. Saya buka-buka, saya baca-baca. Nah, saya ketemu sebuah penelitian dari Balai Bahasa. Diteliti oleh tadi yang Kak Umu itu ya. Dia meneliti 18 lagu rakyat yang punya unsur pendidikan. Gitu ya. Lagu rakyat Papua tentu saja. Yang ada unsur pendidikan. Saya baca, ketemu Apuse. Begitu saya baca Apuse, kok artinya beda. Apuse menurut pengertian penelitian ini, jadi yang berangkat ke Teluk Doreri adalah neneknya. Jadi bukan anaknya. Jadi nenek ini mau pergi dari dia punya rumah, dia pergi ke Teluk Doreri, gitu ya. Nah, sedangkan buku ini karena menggunakan terjemahan bebas, dia memakai pendekatan bahwa yang berangkat ke Teluk Doreri adalah anaknya. Nah, sedangkan penelitian ilmiah bicara soal yang berangkat neneknya. Jadi saya pikir itu menarik. Ternyata buku cerita anak itu yang latar Papua jadi menarik. Kenapa? Karena bisa jadi ada generalisasi yang menurut kita harus kita cek nih. Kalau kita di Papua biasanya tahu, rumah ini tidak cocok di sini. Dia harus ada di sana. Atau rumah di sana tidak boleh ada di sana, dia harus ada di sini. Bentuk noken bisa jadi berbeda. Kalau di sini lebih sering yang begini. Gitu. Itu hal-hal yang saya temukan. Ternyata dari buku anak ini saya belajar banyak hal tentang bagaimana kita mengemas sebuah ide dan kemudian harus peka terhadap keakuratan karakteristik daerahnya. Saya lihat, saya baca baik-baik, saya pelajari. Dan itu saya temukan 1, 2, dan beberapa lagi yang lainnya. Cuman saya akan cerita satu demi satu. Kurang lebih seperti itu, Bunga dan Burung Cendrawasih. Teman-teman, jika saya pikir bagus juga kalau bisa beli dan bacakan ya kepada anak-anak supaya tahu juga cerita tentang seperti ini. Tokohnya anak Papua. Walaupun menurut saya ada beberapa hal yang tidak akurat, itu tidak ada masalah. Jadi maksudnya kita sebagai pembaca, misalkan sebagai orang dewasa yang membaca, bisa memberikan perbaikannya atau memberikan masukan bahwa ini kalau rumah di sini biasanya, misalkan kalau di Teluk Doreri bilang aja ini rumahnya yang pasti yang cocok ini rumah kaki 1000, lebih cocok dia rumah kaki 1000 karena di daerah Manokwari misalkan dibanding Honai misalkan. Jadi kepekaan seperti itu harus muncul begitu. Dan saya temukan, ternyata buku cerita anak yang sederhana ini bisa membuat saya belajar lebih banyak tentang bagaimana kita mengenal karakteristik daerah ya. Jadi saya tahu burung cendrawasih merah ada di Waigeo Batanta yang cukup jauh dari Manokwari, walaupun dalam cerita ini dia diceritakan di Manokwari gitu ya. Terus rumah Honai yang ada di Teluk Doreri itu juga menarik untuk saya telaah gitu. Pikir ini mungkin lebih baik rumah kaki 1000 ya, penggunaan noken gitu ya, dan Apuse. Apuse seperti kemarin Amko lagi rame ini, Apuse tidak ada yang lihat, tapi begitu saya lihat ada menarik juga. Kita harus pakai pengertian yang tepat gitu ya. Kalau ini mengikuti pengertiannya
dari peneliti Balai Bahasa Papua, ceritanya beda. Nanti dia punya nenek yang berangkat. Gitu. Tapi ini sebagai buku karangan anak, untuk pembaca anak-anak, kita tetap membacakannya, tapi kita harus kritis. Begitu teman-teman, itu saja yang saya cerita. Kalau teman-teman ada pertanyaan, mungkin mau tanya ada buku apa yang bisa dibacakan, saya bisa berbagi karena saya suka sekali dengan buku bacaan anak, terutama yang berlatar Papua. Kalau teman-teman juga tahu ada buku anak latar Papua, mungkin ada yang jual, kasih tahu. Saya senang sekali bisa membeli. Karena ini nanti saya kasih masuk di YouTube, teman-teman boleh komentar, boleh kasih masukan, dan yang lain-lain. Saya pikir begitu teman-teman. Terima kasih banyak sudah mau dengar cerita saya ya. Ini untuk keperluan membagikan banyak buku-buku bacaan anak dengan latar Papua yang kadang kita setengah mati cari. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow Instagram Papua Cendekia, juga ikut YouTube-nya, subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.